Pahlawan. Pahlawan adalah sosok yang menuntaskan segala bentuk ketidakadilan di dunia ini. Namun terkadang kekuatannya yang sangat besar dapat membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Bahkan sampai mati pun ia dalam keadaan yang terasingkan. Yang akhirnya atas izin dewa, ia pun direinkarnasikan dan menjadi sosok bangsawan bernama Alan. Sayangnya, Alan ini hidup dalam bangsawan Westfold yang menjunjung tinggi kekuatan melebihi apapun. Dan sampai umurnya yang ke-15 tahun, ia masih stuck di level 1, bahkan tak dikaruniai gift atau berkah yang umumnya dimiliki oleh semua orang. Oleh sebab itu, Alan pun diusir oleh ayahnya sendiri. Tapi, hal itu malah membuatnya senang, karena sekarang ia dapat bebas kemanapun ia mau, dan akan mulai mencari tujuannya yang belum tercapai di kehidupan sebelumnya. Di mana tujuannya adalah wilayah perbatasan keluarga Westfold, berharap menemukan kehidupan yang damai dan tenang di sana. Sayangnya dari kejauhan, ia melihat ada putri pertama kerajaan Adostella, yakni Rhys Adostella beserta pengawalnya, Beatrix, yang mengalami kesulitan melawan monster serigala. Yang mana dia adalah satu-satunya orang yang membelanya ketika dihina oleh bangsawan lain saat pertunangannya dengan Rhys waktu itu. Alhasil dengan kecepatan penuh, ia pun membantu mereka berdua mengalahkan monster-monster itu menggunakan mata sucinya yang dapat melihat segalanya. Bahkan, Alan pun menyembuhkan luka fatal yang diterima oleh Beatrix dan juga memperbaiki kereta kuda itu seperti sedia kala. Yang nyatanya, Rhys datang ke perbatasan ini adalah karena arahan dari para dewa berkat gift-nya, saintis yang dimilikinya, menuntunnya untuk mencari sebuah cahaya. Yang ternyata cahaya yang dimaksud ini adalah Akira yang mereka temukan di dalam desa. Akira ini adalah kenalannya Rhys yang merupakan pahlawan di masa ini karena ia mendapatkan berkah Brave, berkah terkuat yang memberikan kekuatan setara dengan 1000 pasukan. Kemudian sambil makan, Akira pun menceritakan alasannya ada di desa ini, yang tak lain karena ada seorang anak yang menjadi tumbal desa untuk Raja Naga meminta bantuan darinya. Merasa simpati kepada anak tersebut, anak itu pun ia tolong, lalu mencoba membujuk kepala desa menghentikan ritual ini. Namun berujung penolakan mentah-mentah. Tapi ini tak membuatnya mundur sama sekali untuk membunuh sang Raja Naga. Dengan bantuan sukarela dari mereka bertiga, mereka semua pun membuat sebuah strategi sebelum menyerang naga itu, di mana Akira dengan pedenya ingin menyerang langsung dari arah depan, sedangkan mereka bertiga menyerang dari arah belakang untuk memojokkannya. Namun semua itu tak masuk akal, karena kalau ada monster berbahaya, biasanya keluarga Westfold akan langsung membasminya. Apalagi jelas-jelas ini seekor Raja Naga yang gedenya minta ampun. Makanya mereka curiga ada hubungannya naga itu dengan keluarga tersebut. Di sisi lain, Akira tak menyangka kalau semua serangan yang ia lancarkan tak berefek sama sekali kepada Raja Naga itu. Bahkan serangan pamungkasnya sekalipun hanya membuat naga itu gatal-gatal garuk-garuk saja. Sampai-sampai ia terkena serangan fatal yang membuatnya seketika pingsan. Untungnya Alan datang tepat waktu menebas sang Raja Naga dan membuatnya keheranan sebab selama ini tak ada pedang satupun yang dapat melukainya. Hal itu pun memicu kemarahannya yang dimanfaatkan Alan mencari kelemahannya, yakni inti kehidupan di dalam Raja Naga tersebut. Walaupun pedangnya patah dan dirinya kelelahan, akhirnya ia pun dapat memusnahkan Raja Naga itu, lalu menyelamatkan mereka semua.
Kemudian mereka pun harus berpisah sebab Akira akan melanjutkan perjalanannya kembali, di mana anak itu ia tak kembalikan ke desa. Takutnya tidak diterima di sana, dan ia bawa anak tersebut untuk berkelana bersamanya. Mendengar kalau rencananya untuk membunuh sang pahlawan gagal, Westphal pun marah besar, apalagi sampai Raja Naga Merah mati. Adalah sebuah kerugian yang besar baginya. Walaupun mereka lolos selagi masih dalam wilayah perbatasan, ia masih dapat begitu banyak kesempatan untuk membunuh mereka. Dan kini mereka fokus mengincar seorang elf yang menghalangi rencana berikutnya. Semua itu ia lakukan untuk balas dendam terhadap negeri ini dan juga para dewa. Di sisi lain, berhubung pedangnya Alan patah, Rhys pun membawanya untuk menemui pandai besi kenalannya untuk menempa pedang baru baginya. Hingga malam harinya, akibat kelelahan, Rhys pun tanpa sadar tertidur di pundaknya Alan, yang mana saat itu ia teringat waktu pertama kali bertemu dengannya di pesta, ketika pertunangan mereka diputuskan, sebelum akhirnya dibatalkan tanpa suatu sebab yang jelas. Esok harinya, mereka pun sampai di kota, lalu mengunjungi tempat pandai besi itu berada. Yang waktu masuk dikira tewas oleh Rhys, padahal hanya ketiduran akibat kelelahan bekerja tanpa henti, tidak makan dan juga minum. Pandai besi itu adalah seorang elf bernama Noel. Tanpa diberitahu, Noel pun sudah dapat menebak keinginannya Rhys yang ingin membuatkan pedang untuk Alan. Awalnya Noel menolak akibat ada banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Tapi setelah melihat potensi Alan lewat pedangnya yang patah, menggunakan mata uniknya, ia pun berubah pikiran dan akan membuatkannya pedang yang paling terbaik yang melebihi pedang suci milik Akira. Tapi ketika mereka akan pergi, salah satu anak buah suruhan Westphal yakni Maylin mendengarnya lalu melaporkannya kepada bosnya, yang membuat mereka curiga kepada Alan, yang langsung menyelidikinya ketika dia pergi ke guild petualang menukarkan sisik Raja Naga dengan beberapa uang. Menggunakan alasan yang sederhana, akhirnya mereka berdua pun menyimpulkan kalau Alan ini tidaklah berbahaya. Itu karena bos tadi melihat Alan tak mempunyai berkah dari analisis penglihatannya. Dan kemudian semalaman begadang, akhirnya pedang itu pun dapat terselesaikan, dan menurutnya itu adalah pedang terbaik yang dapat ia buat saat ini. Setelahnya, mereka berdua pun menguji pedang tersebut dalam pertarungan langsung melawan para monster yang ada di dalam hutan. Kebetulan sekali karena penasaran, Alan pun bertanya, mengapa Noel bangsa elf mau menjadi seorang pandai besi? Yang ternyata dulu dia dibesarkan oleh Vanessa, seorang dwarf pandai besi ketika tersesat di dalam hutan. Namun, tatkala mereka jauh masuk ke dalam hutan, mereka menemukan seekor Fenrir yang tanda-tandanya dan juga ciri-cirinya adalah Fenrir yang membunuh Vanessa, berada tepat di depannya. Sontak, Noel pun meminta Alan untuk membunuh Fenrir tersebut. Tapi Alan tak semena-mena menuruti perkataannya, sebab Fenrir itu hanya sedang tiduran saja dan tak menyerang mereka sama sekali. Walaupun Noel akan membunuhnya sendiri menggunakan kedua tangannya, menurutnya itu percuma saja, karena Fenrir hanya dapat dilukai dengan pedang suci saja, alias pedang milik Akira. Dan menurutnya pedang buatan Noel masih banyak kekurangan dan jauh untuk melampaui pedang suci. Oleh sebab itu, Noel pun mengurungkan niatnya lalu pulang dengan tangan hampa. Menurut perkiraannya, Fenrir itu ada yang membawanya kemari, apalagi bertepatan dengan jenderal terkuat yang terbunuh secara tragis. Membuatnya berspekulasi kalau kedua kejadian ini pasti saling bertautan dengan para iblis. Ada kemungkinan juga kalau seseorang dalam kerajaan ini telah bersekongkol dengan iblis. Di sisi lain, bos malam ini akan bergerak untuk mengambil kepala Rhys dan Noel demi menyelesaikan tugasnya. Dan Maylin hanya bisa mengikutinya akibat kalung belenggu di lehernya. Sedangkan Noel seharian penuh memperbaiki pedang tersebut mengikuti arahan dari Alan. Tapi akibat kelelahan ia pun tumbang dan pingsan,
lalu bermimpi kejadian dulu, di mana Vanessa yang dianggap mereka sangat menghambat rencananya, diserang oleh Fenrir tersebut atas perintah dari bos, sampai membuatnya tewas digigit oleh Fenrir. Namun berkat datangnya Akira yang langsung menebas dan membuat mereka mundur, Noel pun dapat terselamatkan. Lalu tiba-tiba ia terbangun di pagi harinya dan melanjutkan perbaikannya hingga terselesaikan di malam itu juga. Kesalahannya di sini, Noel termakan oleh nafsu balas dendamnya dengan nekat pergi sendirian ke hutan untuk membunuh Fenrir itu. Sayangnya, Fenrir itu terlebih dahulu menyerangnya dengan bos yang datang juga setelahnya. Namun, tatkala Noel akan dimakan, muncullah Alan menghentikannya. Noel diincar oleh mereka bukan tanpa alasan, sebab selain pandai besi berbakat, dia juga mempunyai berkah yang sangat berharga, yakni mata Kaisar Peri. Itulah alasan utamanya. Selagi Alan menolong Noel, Maylin melancarkan aksinya untuk membunuh Rhys, yang ternyata itu sudah diprediksi olehnya, yang dapat dengan mudah mencegahnya. Walaupun ada sedikit kesalahan, namun Rhys dan Beatrix berhasil menghentikannya. Dan Alan berhasil menyelamatkan Noel, lalu membawanya untuk disembuhkan oleh Rhys. Begitu keadaannya normal, mereka pun menginterogasi Maylin untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Sayangnya dia tutup mulut sekaligus tak tahu, sebab dari dulu ia hanya menuruti kata bos saja dengan dicuci otaknya. Bahkan Maylin pun tak punya rumah lagi untuknya kembali setelah semua rasnya dibantai habis oleh si bos. Melihat nasibnya sama persis dengannya yang tak mempunyai keluarga untuk pulang, dengan rasa simpati yang besar, Noel pun bersedia mengurusnya dan ia yakin Maylin tak akan berbuat buruk lagi kepadanya. Sebab ia tahu kalau sebenarnya Maylin adalah anak yang baik dan masalahnya pun terselesaikan. Kemudian di lain waktu, Alan pun mencoba mengejar si bos. Tapi ia terlambat karena dia sudah tewas duluan oleh iblis komplotannya Westfield. Dan karena dari kemarin para iblis gagal-gagal terus menjalankan tugas, akhirnya sekarang giliran Brett yang akan mengurus mereka semua. Kembali ke mereka berempat yang pergi ke suatu desa di perbatasan, di mana saat itu bertepatan dengan tradisi desa yang sangat unik, yakni festival kembalinya roh. Mereka datang ke sini sebenarnya ingin mencari informasi tentang sesuatu yang janggal, yang beredar kabar burung bahwa ada sebuah rumor tentang hantu kesatria berzirah yang gentayangan di pemakaman desa ini. Sekaligus Rhys ingin mencari tahu apakah itu adalah pamannya yang dulu hilang ketika ia diserang iblis atau bukan. Kebetulan, waktu mereka tengah mengecek makamnya, ada seseorang yang muncul dan menunjukkan jalan ke rumah kepala desa yang tahu segalanya mengenai desa ini. Walaupun akhirnya Zong, kepala desa, tak tahu apa-apa, tapi setidaknya mereka dapat tempat menginap untuk malam ini. Yang mana dalam mimpi, Rhys teringat saat-saat indahnya tatkala pamannya yang sudah ia anggap sebagai ayah keduanya bermain di taman kerajaan bersama-sama. Bahkan ia pun terbangun, lalu bertemu dengan sosok pamannya di luar, yang ketika akan mengejarnya muncullah para zombie, yang ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Dan ia baru bangun ketika dipanggil oleh Alan. Lalu di hari berikutnya, tepatnya di malam harinya, festival kembalinya roh pun diadakan dengan meriahnya oleh para warga desa yang memakai kostum hantu layaknya waktu perayaan Halloween. Di waktu orang-orang sedang berdansa merayakannya, dari belakang muncul orang itu yang mengajak mereka semua untuk ikut berdansa bersama. Namun di sini yang tertarik hanyalah Alan dan Beatrix saja. Rhys cuma mau lihat-lihat dan mengamati dari kejauhan. Disitulah muncul sosok pamannya di belakang kerumunan orang-orang yang langsung ia kejar, takut kehilangannya lagi. Sebab memang sesayang itulah Rhys terhadap pamannya, yang akhirnya dia pun dapat mengejarnya masuk ke dalam hutan.
Awalnya mereka berdua saling temu kangen, berbincang-bincang bersama. Hingga diketahuilah alasan pamannya menghilang selama ini. Dikarenakan ia ingin balas dendam kepada kakaknya atau sang raja, ayah dari Rhys, yang mencoba membunuh Rhys dan orang-orang yang memiliki berkah dari lahir, sebab mereka dianggap akan melakukan pemberontakan atas nama dewa. Namun, Rhys menyadari bahwa semua itu hanyalah fitnah semata. Lalu pamannya pun mulai menyerangnya. Untungnya Alan datang menghalau serangan tersebut, bahkan membebaskannya dari belenggu benang yang menggerakkan tubuhnya selama ini. Karena pamannya tak memiliki banyak waktu, dia pun meminta dua bantuan kepada Alan, yakni tolong jaga Rhys dan bertarung dengannya supaya ia dapat mengujinya apakah Alan memang cocok menjadi pelindungnya Rhys. Hingga akhirnya waktunya pun telah habis, dan ia pun kembali menjadi mayat. Semua itu telah diketahui oleh Alan bahwa dalang di balik semua ini pasti adalah kepala desa yang mengendalikan orang-orang mati yang ada di desa. Walaupun dia sempat menyerangnya, namun semua itu dapat dengan mudah Alan atasi. Yang kemudian ia tahu bahwa semua ini ulahnya Brad, adiknya. Sedangkan di keluarganya Westfold, Brad pun juga telah berhasil mengambil kepala uskup agung kerajaan. Lalu kita pun diperlihatkan masa lalu dari Brad, yang ternyata selepas ibu mereka wafat, dengan semua marahnya, Westfold selalu mengarahkannya kepadanya. Karena ia dianggap anak produk gagal, dan selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya, Alan, yang jenius yang membuatnya trauma. Namun, keadaan mereka terbalik 180 derajat tatkala mereka beranjak besar. Di hari itu juga, Westfold pun akan membalaskan dendamnya kepada kerajaan serta para dewa. Pagi itu pun, orang-orang kota dikejutkan dengan gosip yang tersebar bahwa jenderal terkuat kerajaan yang dianggap sudah wafat tiba-tiba akan muncul kembali. Hal itu pun tak semena-mena diyakini oleh Kapten Edward dan Clark, anak buahnya, yang dapat dipastikan akan ada kudeta kali ini. Tapi entah kenapa di suatu gang muncullah uskup agung yang menemui mereka secara diam-diam, ingin memberitahukan sesuatu hal kepada Kapten Edward, dengan membawanya ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah jebakan, di mana ia diserang oleh Westfold, temannya sendiri, yang berencana membunuhnya sebab Edward pasti akan mengganggu semua rencananya. Apalagi dengan berkah yang dia punya, yang mampu menghilangkan kekuatan orang di sekitarnya, pasti akan sangat-sangat menghambatnya. Kebetulan di saat yang sama, Akira sang pahlawan ada di sana dan sedang diikuti oleh para iblis. Bahkan mereka berdua dikeroyok dalam sebuah gang dengan ancaman akan mengaktifkan sihir peledak diri yang dipasang di tubuh anak itu. Untungnya sihir tersebut telah diganti dengan sihir pelindung oleh Alan, jadi mereka pun selamat. Di sisi lain, Brad pun memulai dialog kudetanya dengan memanfaatkan tubuh jenderal dan juga uskup agung agar kudeta ini lebih meyakinkan lagi menggunakan sihir uniknya. Bahkan, Brad pun mendeklarasikan perang terhadap kerajaan serta menantang dewa dengan kekuatan makhluk yang ia miliki dan dengan bekerja sama bersama para iblis yang membuat warga kota percaya. Di balik semua itu, Kapten Edward sedang terpojok menghadapi Westfold yang ternyata sangat kuat, bahkan setelah sihirnya dihilangkan sekalipun. Di waktu genting itulah, Akira datang membantunya melawan pengkhianat itu. Kembali ke Brad, yang awalnya bangga atas pencapaiannya, tiba-tiba hancur karena Alan mengungkapkan semua rencana jahatnya lewat alat perekaman dari iblis yang berhadapan dengan Beatrix. Alhasil, Brad pun gagal menjalankan misinya, lalu menyerang para warga serta kakaknya sendiri, yang berakhir dengan kegagalan. Karena itulah, sehabis mereka berdua mengalahkan iblis tersebut, kota yang sekarang sedang dalam masalah akan diurus oleh Clark dan anak buahnya dengan bantuan dari Noel. Di sisi lain, Kapten Edward dan Akira sangat kewalahan melawan Westfold.
yang memakai kekuatan iblis dan berkah melihat masa depannya yang sangat kuat. Akan tetapi baginya sendiri berkah ini hanyalah tipu muslihat para dewa. Sebab walaupun ia punya berkah overpower, namun ia tak bisa menghentikan ataupun mengubah takdir kematian istrinya. Bahkan berkah istrinya yang dijuluki Ibu Suci pun yang seharusnya dapat melahirkan sosok pahlawan, malahan hanya melahirkan anak biasa, bahkan tanpa berkah apapun. Dengan kekuatan iblis itu, dia pun mengalahkan Akira, sang pahlawan dengan mudah, serta menusuk Kapten Edward tepat di perutnya, yang seketika membuatnya terkapar. Setelah Alan menghancurkan inti kebencian dari ayahnya, dia pun perlahan hancur menghilang menjadi debu. Berhubung Duke Westfield sudah tiada, awalnya raja ingin mengangkat Alan sebagai penggantinya. Namun ia menolak permintaan tersebut dan menyerahkan gelar itu kepada Rhys. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya ke kota berikutnya, yakni kota Grandholm, meninggalkan Beatrix sendirian di kota. Kemudian pagi harinya, ia terbangun karena memimpikan kejadian sewaktu sebelum direinkarnasi, di mana mereka semua sarapan bersama-sama. Saat itu ternyata Alan lupa akan janji yang ia buat kepada ketiga temannya itu, bahkan kepada pihak guild petualang juga. Alhasil ia pun menjadi rebutan mereka semua yang saling tarik-menarik menagih janji. Hingga akhirnya ia pun dapat menyelesaikan semuanya dan dapat bersantai sejenak. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba ia ingin pergi ke kekaisaran yang saat ini sedang dalam gencatan senjata dengan kerajaannya. Kebetulan di kekaisaran banyak dwarf penempa senjata, jadi Noel serta Maylin pasti ikut. Sedangkan Rhys yang khawatir juga ikut menemaninya menyerahkan tugas wilayah ini kepada Beatrix. Walaupun ada kendala di tengah jalan, tapi akhirnya mereka pun sampai di kota perbatasan kekaisaran yang begitu ramai akan transaksi jual belinya. Namun juga mencekam akibat keketatan penjaga yang menurutnya tidaklah wajar. Disitulah tanpa sengaja ia bertemu dengan Henriette, reinkarnasi Dewi yang dalam mimpi waktu itu, yang sekarang menjadi sosok manusia, putri dari keluarga bangsawan kekaisaran. Sayangnya pertemuan mereka dalam kondisi yang kurang tepat, akibat saat ini kondisi kekaisaran sangatlah buruk. Bahkan mereka pun mengeluarkan unit paling ditakuti, yakni pasukan kesatria Serigala Hitam, untuk menyelidiki masalah ini. Oleh sebab itu, Henriette menyarankan mereka untuk balik pulang ke kerajaan saja. Karena belum jelas dan pengen temu kangen juga, ia pun mengejar Henriette. Sialnya saat mau balik, Alan pun malahan menemukan masalah, yang mana ia menghentikan orang yang salah, sebab orang tersebut langsung tewas akibat dia merupakan salah satu penganut iblis yang dikejar oleh kesatria Serigala Hitam. Merasa Alan telah bersekongkol dengan iblis, Kapten Kesatria Serigala Hitam bernama Lizette akan membawanya untuk diinterogasi. Sebenarnya Alan tak ada niatan untuk kabur sama sekali. Namun dengan adanya bantuan dari Maylin, ia pun hanya bisa menurut, mengikuti alurnya saja, yang mana mereka akan balik ke kerajaan. Sayangnya akibat ulah Alan itu, sekarang jalan akses keluar masuk kekaisaran diblok oleh para kesatria Serigala Hitam. Dan mau tak mau, karena tak adanya pilihan, Henriette pun terpaksa menyembunyikan mereka di rumahnya untuk sementara waktu. Karena di rumah itu hanya ditinggalinya serta para pelayan saja, mereka bakalan aman-aman saja di sana.
Disitulah semua rahasia di balik masalah ini pun diceritakannya, bahwa sebenarnya sang kaisar telah dibunuh, lebih tepatnya 1 tahun yang lalu, dan para kesatria serigala hitam dikerahkan untuk mencari dalangnya atas kematian sang kaisar. Itulah alasannya kenapa kekaisaran melakukan gencatan senjata terhadap kerajaan. Malamnya secara diam-diam mereka berdua ngobrol tentang masalah ini, di mana mereka mencurigai para iblis sebagai dalangnya. Sekaligus Alan ingin Henriette menghentikan memata-matainya lewat mata sucinya, karena menurutnya semua kebetulan ini terlalu dibuat-buat. Yang ternyata dari awal Henriette sudah suka cerita tentang pahlawan, bahkan kagum kepada sosok Alan dulu yang baik hati, yang lama-kelamaan menaruh hati kepadanya. Beberapa hari kemudian, Noel yang bosan terus merengek minta keluar rumah mencari pandai besi yang memang tujuannya dari awal. Karena kemungkinan yang para pasukan serigala hitam incar adalah Alan saja, maka Henriette pun memperbolehkan Noel pergi keluar, ditemani oleh Maylin buat berjaga-jaga. Tak disangka, di luar sana banyak ras elf yang tiba-tiba tertarik kepada Noel, yang menurut dirinya sendiri mereka terpesona akan kecantikan dan keimutannya. Padahal menurut Henriette, semua itu bisa karena hal lain. Bahkan dia pun sempat menawari Noel untuk mengikutinya mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Maka dari itu, Henriette pun menyuruh Noel sekalian mereka semua untuk ikut juga. Menggunakan sihirnya, dia pun memasuki dunia para elf dengan dimensi yang berbeda dari bumi. Ibaratnya seperti sihir pelindung supaya terhindar dari para musuh. Lalu beberapa lama mereka masuk dalam hutan, tiba-tiba ada segerombolan elf yang berkerumun menghalangi jalan mereka. Dikira mereka datang sebagai ancaman, ternyata mereka datang menyambut sang raja, yang tak lain adalah Noel itu sendiri. Rupa-rupanya mata kaisar peri itulah yang sudah ada sedari lahir sejak Noel kecil, yang membuatnya menjadi raja elf, sebab mata itu hanya dimiliki oleh anggota kerajaan elf saja, dan Noel adalah garis keturunan terakhirnya. Merasa kaget karena tiba-tiba jadi raja elf, Percival, perwakilan para elf pun turun tangan, mengajak mereka semua jalan-jalan dulu, melihat-lihat area hutan ini. Disitulah mereka bertemu dengan dua sosok anak iblis yang dengan baiknya memberikan Noel hadiah, yang mana hal tersebut membuat Philip iri dirinya tak bisa mendekati sang raja, sedangkan mereka berdua bisa memberikan suatu hadiah. Di sisi lain, Lizette dan anak buahnya, Oswald, yang memang mencurigai Henriette, berusaha mencari tahu pintu masuk menuju dunia para elf, namun belum mendapatkan hasil apapun. Kembali ke mereka yang sedang berpesta merayakan adanya Raja Elf yang baru. Dan selagi yang lain tengah berpesta, Percival menceritakan bahwa ketika para elf tengah berputus asa, akibat tidak adanya sosok raja yang kemungkinan takkan ada keturunan elf di masa mendatang, muncullah Henriette yang memberikan secercah harapan meyakinkan mereka semua bahwa tanpa raja elf pun mereka masih bisa melanjutkan keturunan, memberikan perlindungan bahkan memberikan pengetahuan manusia untuk dipelajari. Selain itu juga Henriette membawa dua anak iblis itu dengan tujuan agar ada kemungkinan para elf dapat tumbuh tanpa adanya raja, sampai mereka pun perlahan menerima dua bocah tersebut. Hingga pesta pun berakhir dengan keadaan mereka semua yang kelelahan. Oleh karenanya malam itu saatnya mereka istirahat. Lalu di kemudian hari, Percival mengajak mereka ke tempat paling indah di hutan ini. Dan di sana ada dua anak iblis itu kembali memberikan sebuah hadiah, yakni batu peri, harta paling berharga yang mereka miliki. Namun Philip yang sedari awal membenci mereka berdua membuat keributan di hadapan Noel dan pergi begitu saja ke dunia manusia. Tapi Henriette menemukannya dalam sebuah gang kecil, lalu memberikan pengertian bahwa walaupun berbeda ras, tapi perasaan mereka tetap sama, ingin diperhatikan semua orang.
Alhasil Philip pun paham dan akan kembali ke dunia elf, meminta maaf kepada mereka berdua. Sayangnya Oswald menemukannya, lalu memaksanya menunjukkan jalan masuk ke dunia elf itu. Di sisi lain, sehabis makan, Henriette pergi duluan balik ke rumahnya. Dan disitulah Percival sadar kalau ada satu elf yang belum balik-balik dari tadi, yakni Philip. Ia berharap Philip tak membuat masalah. Dan waktu itu Alan penasaran kenapa para elf terlihat santai, bahkan tidak bekerja dan bisa dibilang malas juga. Ternyata alasannya simpel, yakni mereka tidak ditakdirkan untuk bekerja keras karena waktu berjalan sangat lambat bagi para elf, serta usia yang tergolong panjang membuat mereka malas bekerja keras. Apalagi soal makanan, mereka tinggal minta ke hutan, dan makanan itu akan ada dengan sendirinya. Bahkan dengan semua kenyamanan ini, Alan tergoda dan ingin tinggal di hutan ini juga. Bersama dengan itu, melalui info dari hutan, Percival mendapat kabar kalau ada tamu yang datang berkunjung, dan oleh sebab itu, ia pun pergi untuk menyambutnya. Selagi dia pergi, mereka pun balik ke penginapan untuk bermain dan santai-santai. Di sisi lain, tak disangka, Lisette mendatangi kediaman Henriette yang diduga menyembunyikan tersangka kejahatan yang ia cari-cari, yang tak lain adalah Alan. Kenapa Lisette mencurigai Henriette? Sebab Alan ketika mereka mencarinya, tiba-tiba jejaknya hilang tak tersisa, seolah-olah ditelan oleh bumi. Dan ia berprasangka bahwa Henriette menyembunyikan mereka di alam para elf. Sontak Henriette pun mengelak bahwa ia tak menyembunyikan apapun dari kekaisaran, sambil terlihat panik di wajahnya. Kembali ke hutan para elf, yang mana tamu tersebut ternyata adalah Oswald, anak buah dari Lisette yang memaksa Philip untuk membuka akses ke sini. Di mana memang niat Oswald bukan dengan cara baik-baik. Akhirnya mereka berdua pun saling bertarung ketika Oswald ingin membunuh anak-anak iblis tersebut. Dikala itu, batu peri yang dipegang Noel bercahaya menandakan anak-anak iblis itu sedang dalam bahaya. Makanya mereka pun bergegas menuju titik ledakan untuk memeriksanya. Awalnya Alan tak berencana untuk menolong para iblis-iblis itu. Bukan karena benci kepada ras iblis, melainkan ia tak mau jikalau kejadian yang sama terulang lagi seperti dulu, yang mana anak itu menganggapnya monster setelah ditolongnya. Namun dengan adanya Rhys, ia pun tersadarkan lalu pergi untuk menolong mereka semua. Untungnya ketika Noel datang, bocah-bocah itu masih selamat berkat perlindungan dari Percival. Dan sekarang giliran mereka berdua yang diincar. Lalu di saat Percival hampir ditebas, Alan pun datang menolongnya tepat waktu. Kemudian menggunakan mata sucinya, ia pun menemukan trik berkah milik Oswald dan berhasil menanganinya. Sampai akhirnya ia pun dapat mengalahkannya dengan begitu mudah. Dari kejadian itu, hubungan Philip beserta dua bocah iblis itu pun menjadi membaik. Pas banget, Henriette datang menemui mereka, membawa kabar baik, yakni blokade jalan keluar kekaisaran telah dibuka, dan mereka dapat pergi dengan aman. Dengan kabar tersebut, alhasil mereka semua pun pergi saat itu juga. Setelah merasa semua persediaan telah lengkap, mereka semua pun akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba seorang laki-laki bangsawan datang menghampiri mereka sambil terengah-engah kelelahan, meminta tolong untuk menyelamatkan kakaknya yang ternyata adalah Henriette. Sambil duduk di sebuah bar, dia pun yang bernama Curtis bercerita kalau kakaknya Henriette sedang ditahan oleh para kesatria Serigala Hitam atas tuduhan pembunuhan sang kaisar dan sekarang tengah dalam perjalanan ke kekaisaran untuk diadili. Menurutnya itu adalah tuduhan palsu yang ditunjukkan kepada Henriette dari bangsawan-bangsawan yang iri kepadanya karena kecantikan serta kepintarannya.
Walaupun memang itu terjadi, akan tetapi menurut mereka harus ada rencana terlebih dahulu sebelum bertindak. Makanya mereka pun berunding kembali ke dalam kereta. Di situ mereka pun berpendapat yang sama soal Henriette, yang cerita bahwa ia tak punya saudara dan keluarga. Tapi Curtis datang mengaku-ngaku sebagai adiknya. Kemungkinannya hanya ada dua, yaitu Curtis datang untuk menjebak mereka, atau bisa jadi Henriette benar-benar telah ditangkap oleh kekaisaran. Tapi dari penglihatan matanya, Henriette benar-benar telah ditangkap. Makanya mereka lebih memilih menolongnya dulu. Kalaupun masalah Curtis yang berniat jahat nanti akan diatasi oleh Alan sendiri. Saat itu kondisi Henriette sedang dalam kereta kuda dengan kondisi terikat kuat di bagian tangan dan kakinya, serta dalam penjagaan ketat dari Lizette. Sebab Lizette tahu pasti Henriette punya banyak trik untuk kabur darinya. Tapi demi keselamatan teman-temannya, ia rela melakukan apapun, bahkan ia mengancam Lizette. Jikalau terjadi sesuatu kepada mereka, ia berani jamin akan mencabut nyawanya. Kembali ke Alan yang menemui Curtis serta pengawalnya untuk mengejar kereta kuda yang menahan Henriette sebelum sampai ke ibu kota. Sayangnya dalam kereta, keadaannya sangat canggung akibat saling waspada satu sama lain. Oleh sebab itu, untuk memastikannya sendiri, Alan pun bertanya langsung kepada Curtis, apakah benar dia adalah adiknya Henriette? Lalu Curtis pun menjawabnya bahwa memang Henriette bukanlah kakak kandungnya, yang mana ia sendiri berasal dari keluarga cabang. Namun ia dari kecil sudah menganggap Henriette sebagai kakaknya, sebab dulu dialah orang satu-satunya yang menghibur dan menganggapnya ada ketika ia dikucilkan dalam keluarga. Bahkan ia meminta tolong kepada mereka, karena ia merasa tak bisa apa-apa ketika kakaknya ditangkap serigala hitam. Dengan semua cerita itu, akhirnya mereka pun merasa lega. Sayangnya, setibanya di depan tembok ibu kota, penjagaan di sana sangatlah rapat dan ketat. Bahkan akses gerbang diblokir sepenuhnya. Tak ada celah untuk mereka dapat masuk secara diam-diam. Maka dari itu, satu-satunya cara adalah dengan mencari informasi lewat obrolan para petualang yang ada di guild petualang. Sedangkan mereka bertiga menunggu di penginapan dengan dijaga oleh pengawalnya Curtis yang terkenal sangat kuat. Akan tetapi mereka berdua merasa ada yang aneh dari cara berpakaian pengawal tersebut. Makanya mereka sengaja memprovokasinya. Kembali ke Alan dan Rhys, yang bukannya informasi yang mereka dapat, malahan kecurigaan dari seorang anggota pasukan yang tiba-tiba saja mengejarnya. Untungnya mereka dapat bersembunyi dan lolos darinya. Akan tetapi dari arah penginapan terdengar suara ledakan yang membuat mereka bergegas ke sana. Dan ternyata ledakannya berasal dari kekuatan Oswald yang telah menyandra Noel dan Maylin. Semua itu Oswald lakukan untuk membalas dendam atas penghinaan Alan di hutan elf waktu itu. Namun melihat teman-temannya dibuat babak belur olehnya, Alan pun marah lalu memotong salah satu tangannya. Tapi bukannya kesakitan, Oswald tertawa terbahak-bahak karena memang ia sudah menebak alurnya akan begini. Dan dia telah memasangkan skill peledaknya ke setiap orang yang ada, termasuk ke teman-temannya, dan ia dapat kapan saja meledakkan mereka. Dalam pikirannya, ia merasa bukanlah pahlawan lagi seperti dulu, dan lebih mementingkan teman-temannya saja. Akan tetapi, dalam hatinya berkata lain. Menggunakan sihir terkuatnya, ia pun dalam sekejap memotong aliran bom-bom tersebut, dan menyelamatkan semua orang, lalu akan mengeksekusi Oswald sekarang juga. Namun, wakil ketua pasukan serigala hitam, Celia, datang menghentikannya, lalu memintanya untuk mengampuni bawahannya yang sudah berbuat seenaknya sendiri. Bahkan ia berani bertanggung jawab akan menghukumnya sesuai perbuatannya. Maka dari itu, Alan pun melepaskannya. Hal itulah yang membuat Celia dengan murah hati membuka blokade jalan menuju ibu kota.
Sayangnya, atas kecerobohan serta ulahnya sendiri, Oswald pun dihukum saat itu juga dan dimakan oleh iblis. Baru saja melewati tembok pembatas, mereka dibuat bingung lagi untuk masuk ke ibu kota lewat pintu depan yang tentunya dijaga dengan ketat. Dikala kebingungan itu, Curtis punya solusi, yakni dengan melewati jalan bawah tanah kota yang sudah tak terpakai. Alhasil Curtis pun masuk kota lewat gerbang seperti biasa, sedangkan mereka semua lewat jalan bawah tanah yang ditunjukkan olehnya. Tapi entah kenapa, para penjaga juga berpatroli di area ini. Bahkan sialnya, Alan bertemu dengan Lizette yang ikut berpatroli juga. Di situ Lizette bermurah hati membiarkan para perempuan untuk lewat, sebab urusannya hanya dengan Alan saja. Disitulah mereka berdua pun beradu pedang, saling serang menyerang satu sama lain. Dalam kejadian tersebut, Alan berhasil selamat dan bertemu dengan mereka lagi. Setelahnya, ia pun pergi sebentar keluar dengan alasan ingin mencari udara segar. Tapi nyatanya, ia pergi ke tempatnya Henry menggunakan sihir teleportasinya untuk mencoba menyelamatkannya, sebab ia khawatir akan ada kejadian yang aneh-aneh terjadi kepadanya. Namun, Henriette menjawab tak perlu diselamatkan, sebab hukumannya ringan saja, tak sampai bertaruh nyawa. Lalu menyuruhnya untuk pergi dan balik ke kerajaannya. Dan Alan pun menurutinya. Sesudah diusir Henriette, di penginapan ia disuruh pulang ke kerajaan oleh Curtis. Sebab menurutnya jikalau mereka yang merupakan bagian dari kerajaan ikut campur dalam masalah kekaisaran, takutnya akan terjadi perang antara dua negara. Oleh sebab itu, Curtis sendiri akan memikirkan caranya. Dan mereka yang awalnya menolak setuju untuk pergi juga dari sana. Ternyata semua ini adalah akal-akalannya Curtis yang merencanakan semuanya agar dapat menguasai kekaisaran. Karena sejak awal ia sudah mempunyai kekuatan iblis serta otoritas untuk mengendalikan pasukan serigala hitam yang ia rebut dari keluarga kekaisaran. Semua itu akan terlaksana jikalau Henriette mau menikahinya, sehingga gelar bangsawan ini dapat ia raih lalu menjadikannya seorang raja di kekaisaran ini. Namun Henriette tak mau menikahinya cuma gara-gara alasan konyol seperti ini, dan dia pun menolaknya mentah-mentah. Maka dari itu, dengan muka kesal, Curtis pun memberikan waktu lagi kepada Henriette untuk memikirkannya kembali, lalu pergi dan bertemu dengan Lizette yang masih hidup, di mana Lizette memberikan sebuah buku dongeng kisah pahlawan kepada Henriette atas requestnya kemarin. Hal itu mengingatkannya kembali ketika waktu masih menjadi dewa, yang mana ia sangat tertarik akan cerita-cerita pahlawan buatan manusia di bumi. Tapi ada satu adegan yang mengusiknya tatkala pahlawan itu tewas secara tak disangka-sangka. Oleh karenanya, ia mencoba menghentikan tragedi itu dengan memandu Alan di setiap aksinya. Akan tetapi endingnya tetaplah sama. Kemudian esok harinya, Curtis kembali menanyakan hal kemarin. Apakah dia bersedia atau tidak menikahinya? Namun Henriette tetap dalam pendiriannya, bahkan mengata-ngatai Curtis yang bodoh. Alhasil sifat temperamennya pun keluar, lalu memukuli Henriette tanpa henti. Untungnya ia sadar, lalu pergi dari penjara. Di sisi lain, mereka berempat yang sudah mengumpulkan bekal perjalanan merasa bukan teman namanya kalau tak membantu temannya yang sedang kesulitan. Ditambah lagi ada dukungan dari wakil pasukan serigala hitam yang menyamar menjadi pengawal dari tadi, membuat mereka berdua bersemangat untuk menolong Henriette kembali. Untungnya Alan datang tepat waktu menghalangi aksi Curtis yang ingin membunuh Henriette. Ternyata saat itu Curtis sedang dikendalikan oleh iblis hitam, di mana di suatu waktu awal semua kejadian ini adalah keinginan kuat Curtis yang menginginkan Henriette
dengan memanggil seorang iblis yang sangatlah kuat. Bahkan kepala raja kekaisaranlah yang menjadi pengorbanannya supaya keinginannya tercapai. Dari situlah tubuhnya sudah menjadi wadah iblis tersebut. Akibat Alan menghalangi keinginannya untuk memiliki Henry, ia pun jadi murka, meluapkan energi sihirnya untuk menyerang apa saja yang ada di hadapannya. Akhirnya iblis itu pun berhasil dilenyapkan. Lalu mereka berdua pun pergi menyerahkan hasil akhirnya kepada Lisette dan Celia, di mana mereka membuat sebuah cerita kematian palsu untuk Henry, agar dia serta teman-temannya dapat pergi dari kekaisaran dan berpetualang bersama-sama.